Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tersendiri mengenai volume ke-12,5 untuk second year-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah pertemuan para petinggi di kelasnya Ichinose terjadi ya, cerita kembali lagi berfokus kepada kelasnya dari si Horikita. Dan seperti yang sudah dijanjikan, kalau pada saat ini kelasnya Horikita akan mengadakan pesta perayaan untuk mereka yang berhasil naik ke kelas A. Dimana 1 minggu sebelum semester baru dimulai, mereka mengadakan pesta di dalam kelas mereka sendiri. Ya, Ayano Koji dan Horikita sampai lebih dulu ya di ruangan kelas mereka, diikuti oleh beberapa anak kelas yang sangat senang banget karena mereka sudah berada di posisi kelas 3A. Ya, banyak dari anak-anak kelas Horikita datang sambil membawa begitu banyak makanan dan juga minuman. Bahkan Sudo meminjam sebuah kendi gitu kan untuk menampung lebih banyak minuman gratis di dalamnya. Ya, ada teh dan juga coklat hangat. Dimana menurut aturan yang telah diberikan, kelasnya Horikita diberikan waktu pemakaian kelas selama 1 jam gitu kan, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga kelasnya tetap bersih setelah perayaan berakhir. Dimana di sini Ayano juga bertemu dengan sekelompok para gadis yang dipimpin sama si Sato. Ya, meskipun banyak hal yang ingin Sato tanyakan kepada si Ayano Koji perihal Karuizawa, namun sepertinya Sato ingin tetap menjaga suasana pesta tetap meriah. Dan Ayano Koji pun memahami hal tersebut. Dimana selain Sato, ada beberapa siswa lain yang mulai menatap Ayano Koji dengan tatapan yang penuh dengan curiga. Ya, Horikita yang menyadari hal itu lantas langsung mendekati Ayano Koji dan berkata, semua orang telah datang kecuali Koenji dan juga Karuizawa. Dimana Horikita juga berkata, Karuizawa tidak datang, dan Horikita ragu apakah benar Karuizawa yang memutuskan si Ayano, atau mungkin terjadi sesuatu yang membuat Karuizawa tidak bisa hadir, atau mungkin dia sedang mengalami demam. Dan Ayano pun menjawab mungkin saja begitu. Nah, mendengar nama dari Karuizawa disebutkan gitu kan, Hirata tiba-tiba aja tuh langsung menemui si Ayano Koji. Dimana Hirata berkata kalau ia siap untuk menggantikan posisi Kei di hatinya si Ayano. Enggak, itu jomok banget gitu kan. Enggak, jadi ya Hirata mendekati Ayano Koji dan berkata ia cukup menyesal atas putusnya Ayano Koji dan juga Karuizawa. Dan Hirata juga bertanya kepada Sato ya mengenai bagaimana keadaannya dari si Karuizawa. Dimana Hirata berkata kalau ia akan terus mendukung semua anak di kelasnya untuk bisa maju menghadapi tahun terakhir mereka. Dan setelah mengucapkan hal tersebut, ya Hirata kembali lagi berbalik ke arah Ayano Koji. Dimana Hirata kembali lagi berkata, jika ada yang kamu perlukan, kamu bisa datang kepadaku Kyotaka-kun. Dimana Ayano pun menjawab, terima kasih, hal itu juga telah ditawarkan oleh Horikita kepadaku sebelumnya. Dimana setelah mengatakan hal tersebut, Hirata mulai menjauh dan berkumpul ya bersama dengan siswa-siswa yang lainnya untuk bisa menikmati pesta mereka. Ya, di sini Ayano dan Horikita mulai sedikit menjauh dari kerumunan, di mana Horikita menganggap kalau masih ada orang yang peduli dengan si Ayano Koji. Namun Ayano menanggapinya dengan hal yang berbeda, di mana Ayano berkata, aku tidak akan peduli dengan kritikan yang mengarah kepadaku. Begitu juga dengan pujian. Aku tidak membutuhkan pendapat orang lain untuk menyetujui hasil yang telah aku pilih. Dimana Horikita berkata kalau ia sangat menghargai keputusannya dari si Ayano Koji dan cara yang telah Ayano lakukan selama ini. Dimana meskipun Ayano berkata kalau dialah yang telah membuat Maizono dikeluarkan, namun kenyataannya bagi Horikita itu berbeda. Horikita menganggap kalau pada akhirnya harus ada yang dikeluarkan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Ya, semua itu demi keberhasilan kelas, dan keluarnya Maizono bukanlah salah dari Ayano Koji, melainkan karena Horikita yang masih belum bisa lebih kuat daripada yang sebelumnya. Belum bisa lebih kuat daripada yang lain, belum bisa mengambil keputusan yang bijak ya dan tepat gitu kan, untuk bisa terus membawa kelasnya bisa meraih peringkat dari kelas A itu sendiri. Dan Horikita juga ingin ya menjadi lebih kuat lagi ke depannya agar tidak ada lagi siswa yang harus dikeluarkan. Dan Horikita memiliki banyak opsi untuk ya memilih strategi yang mana yang cocok untuk kelasnya. Namun meskipun begitu, Horikita juga berkata kalau hal itu pasti bakalan sangat sulit banget untuk dia lakukan meskipun dia sudah berpikir berkali-kali ya mengenai hal tersebut. Nah, Ayano Koji mengatakan kalau waktu 2 tahun yang Horikita habiskan selama di sekolah itu kayaknya sudah cukup ya untuk bisa membuat Horikita berkembang. Dimana setelah mendengar hal tersebut, Horikita tersenyum dan mulai berjalan menuju panggung.
Ya, panggung di sini tuh adalah mimbar yang sudah disediakan ya di kelasnya si Horikita untuk bisa Horikita ini tuh memberikan kata-kata ataupun kata-kata terima kasih ya untuk para teman-teman kelasnya yang udah berjuang agar kelas mereka tuh bisa naik ke kelas 3A nantinya. So, singkat cerita setelah perayaan hampir selesai gitu kan, hampir berakhir, Horikita berdiri di bagian paling belakang dari kelasnya di mana Horikita melihat bagaimana kelasnya bisa sangat bahagia banget atas pencapaian yang baru saja mereka dapatkan. Ya, dari sini sudut pandang cerita akan berfokus kepada POV-nya dari si Horikita. Di mana sejak beberapa saat Horikita berdiri di belakang, Ayano Koji datang sambil membawakan coklat hangat untuk si Horikita. Di mana saat Horikita berkata, "Terima kasih," Ayano pun berdiri di samping Horikita, lebih dekat daripada yang sebelumnya. Di mana mereka berdua mulai melihat bagaimana Ike mencoba untuk berbicara di depan kelas, di mana Ike berkata, apakah di luar sana Meizuno juga sedang berusaha keras? Di mana semua orang yang mendengar hal itu langsung merasa pesimis lagi. Namun saat Ike menjelaskan maksudnya, ia sebenarnya ingin berkata kalau dulu dia tidak pernah terlalu peduli dengan masa depannya, dan sekarang dia mulai tersadar siapapun bisa keluar ataupun dikeluarkan. Makanya sejak saat ini ia ingin berusaha untuk menjadi lebih baik untuk masa depannya sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat positif banget yang disetujui oleh si Yukimura dan juga yang lainnya. Ya, dari sudut pandangnya si Ayano Koji dan juga Horikita, mereka yang di depan mulai bergantian maju seperti Ike untuk mengatakan tujuan besar mereka ke depannya. Sedangkan di sisi belakang kelas gitu kan, Horikita berkata kalau kelasnya sudah sedikit demi sedikit berkembang. Di mana hal itu sangat bertolak belakang dengan saat pertama kali Horikita masuk sekolah. Nah, mendengar semua hal itu, Ayano pun mulai berkata, "Bagaimana dengan tujuanmu?" Ya, di sini Horikita hanya berkata kalau ia percaya dengan dirinya sendiri, percaya dengan teman-teman kelasnya, dan ia yakin dengan hal itu dia akan bisa berada di kelas A. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Horikita mulai menanyakan mengenai tujuannya dari si Ayano Koji. Dan Ayano pun berkata, "Aku tidak bisa memberitahukanmu sekarang." Ya, mendengar hal tersebut, Horikita merasa kesal dan berkata kalau Ayano itu terlalu licik dengan mulai mendekatkan mukanya ke arah Ayano Koji. Ya, tentu saja Horikita yang merasa cukup malu ya karena mukanya dekat banget dengan mukanya si Ayano Koji, lantas menyerah dan memalingkan mukanya kembali ke arah jendela sambil berkata, "Lain kali kamu harus mengatakannya kepadaku." Dan Ayano pun menjawab, "Ya, lain kali." Nah, di sini Horikita masih berbicara sambil memalingkan pandangannya, di mana Horikita berkata, kalau sebagai teman seperjuangan, mulai tahun depan, Ayano harus lebih serius lagi dalam menghadapi ujian. Di mana Horikita berkata sebagai seorang sahabat, Horikita ingin Ayano untuk terus membantu Horikita, mengawasinya. Dan saat Horikita mulai merasakan pipinya mulai memerah gitu kan, Horikita pun memberanikan dirinya untuk memandang sekali lagi Ayano Koji dari dekat. Namun ya, sosok dari Ayano Koji sudah tidak ada lagi di sampingnya si Horikita. Di mana Horikita berpikir kalau Ayano hanya pergi ke kamar kecil seperti biasa. Namun jauh di dalam hatinya si Horikita merasa kalau dirinya seperti telah ditinggalkan. Horikita seperti merasa kesepian yang cukup mendalam. Dan sampai pada akhir pesta perayaan itu pun selesai, Ayano Koji tidak pernah datang kembali ke kelasnya. Nah, jadi itulah akhir dari perjalanan Ayano bersama dengan kelasnya si Horikita sebelum Ayano memutuskan untuk pergi ke kelasnya si Arisu. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik ketika Jabang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada perbedaan translate gitu kan dengan apa yang sudah kalian baca, aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.